Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas minggu kemarin, yaitu tentang macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Nah, pada kesempatan yang kemarin kalian sudah belajar tentang apa yang dimaksud dengan hari kiamat. Kemudian ada lagi 3 golongan orang yang mempercayai hari kiamat. Kemudian ada sikap atau hikmah atau perilaku orang-orang yang beriman kepada hari kiamat. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menghimbau kepada anak-anak semua untuk tetap standby di rumah, belajar di rumah, jangan keluar rumah karena kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Kalaupun terpaksa untuk keluar rumah, kita harus disiplin memakai masker, kemudian disiplin cuci tangan. Nah, dan satu lagi, tetap semangat belajar meskipun ya kita tahu sendiri mulai dari bulan Maret kemarin sampai sekarang kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Jadi pesan saya tetap dijaga semangat belajarnya apapun kondisinya. Yang namanya belajar itu hukumnya wajib. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Nah, materi kita hari ini adalah macam-macam alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Nah, kompetensi dasar. Jadi pada kesempatan kali ini kompetensi dasar yang kalian capai adalah kalian memahami peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir atau hari kiamat, yaitu ada alam barzah, ada yaumul ba'ats, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan, ada yaumul jaza, ada sirat, ada surga dan neraka. Kurang lebih di sini ada 7 atau 8. Nah, ada 8 proses peristiwa-peristiwa alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Oke, ini target pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita akan mengulas sedikit materi minggu kemarin, yaitu ada 3 golongan orang yang beriman kepada hari kiamat. Yang pertama adalah golongan ateis. Siapa ini? Golongan ateis adalah golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Jadi golongan ini dia tidak percaya dengan adanya hari kiamat. Kalau orang sudah meninggal, ya sudah, tidak ada yang namanya hari kiamat. Bisa juga disebut dengan mulhid. Apa itu mulhid? Tidak mempercayai adanya Tuhan. Jadi golongan yang pertama ini, golongan ateis. Golongan yang pertama ini adalah golongan orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, ini golongan yang pertama, ateis. Kemudian golongan yang kedua yaitu agama ardi. Golongan agama ardi. Nah, apa yang dimaksud dengan golongan agama ardi? Agama arti di sini yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, yaitu penjelmaan roh manusia. Nah, golongan agama arti yaitu golongan agama yang dibuat oleh manusia. Jadi agama arti di sini adalah agama yang dibuat oleh manusia, bukan dari Allah. Nah, mereka percaya dengan adanya reinkarnasi.
Mereka yakin bahwasanya orang yang sudah meninggal, kemudian suatu saat dia akan dihidupkan lagi dengan bentuk yang lain. Nah, mereka juga percaya ketika selama hidup di dunia dia berbuat baik, orangnya itu baik, ketika dia meninggal, dia akan dibangkitkan lagi dengan bentuk yang lebih baik. Nah, mereka juga percaya bahwasanya bagi manusia yang jelek atau akhlaknya jelek, mereka beranggapan ketika nanti mati, kemudian dibangkitkan lagi, dia dalam bentuk yang lebih jelek. Ini mereka yang mempercayai adanya reinkarnasi. Ini golongan yang kedua, yaitu golongan agama ardi, agama yang dibuat oleh manusia. Nih, lanjut berikutnya. Golongan yang ketiga yaitu golongan agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Nah, ini siapa? Ya kita sebagai orang mukmin. Nah, kita mempercayai bahwasanya nanti pasti akan terjadi yang namanya hari kiamat. Itu pasti terjadi dan kita percaya. Golongan ini dianut oleh pemeluk agama yang berasal dari Allah. Nah, jadi agama samawi ini adalah agama yang berasal dari Allah, bukan ciptaan manusia. Makanya dinamakan agama samawi. Nah, ini adalah 3 golongan orang yang mempercayai hari kiamat. Ada yang tidak mempercayai hari kiamat, tidak percaya dengan Tuhan, namanya golongan ateis. Kemudian ada juga golongan yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, akan tetapi dia mempercayai sebuah reinkarnasi. Golongan yang ketiga adalah golongan orang yang percaya dengan adanya hari kiamat. Nah, ini adalah orang-orang yang beriman. Kita masuk ke materi pada kesempatan kali ini, yaitu alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Nah, nanti ketika hari kiamat terjadi, kemudian apakah setelah terjadi selesai itu sudah perjalanan kita? Ternyata tidak. Masih ada beberapa tahap, ada beberapa step yang harus dilewati oleh manusia. Dan ini semua makhluk pasti akan melewati step by stepnya. Nah, kurang lebih ada 7 atau 8 step. Yang pertama yaitu alam barzah. Nah, alam barzah yaitu alam kubur, tempat manusia meninggal dunia. Nah, ini bisa dibilang alam transit. Nah, transit mulai dari alam dunia, kemudian meninggal, sebelum ke alam akhirat, dia nanti akan mampir dulu ke alam barzah. Alam barzah atau alam kubur. Nah, di sini kita nanti akan bertemu dengan 2 malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Ya. Nah, di alam kubur, bagi mereka-mereka yang berakhlak baik, beramal soleh, ya. Nah, itu nanti ketika di alam kubur, mereka akan ditampakkan keindahan, akan ditampakkan kesejukan, seperti gambaran-gambaran nanti di surga itu seperti apa, kenikmatannya itu seperti apa. Itu bagi mereka orang-orang yang ahli surga. Jadi ibarat itu seperti mimpi indah, enak. Nah, ini bagi orang-orang yang ahli surga. Ketika meninggal di alam kubur, dia akan diberikan gambaran-gambaran kenikmatan yang ada di surga. Ya, jadi seperti mimpi indah, prakroso. Nanti ketika kita bangun, kita nanti langsung dikumpulkan di padang mahsyar. Dan juga ketika di alam kubur, bagi ahli neraka, mereka akan ditampakkan siksaan dan penderitaan sesuai dengan amal perbuatan tentunya. Kemudian alam yang kedua. Nah, setelah alam barzah, kita nanti pasti akan masuk ke alam barzah, karena semua makhluk
yang bernyawa pasti akan mati. Seperti di Al-Quran Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap yang bernyawa nanti pastinya akan mati. Setelah mati kita akan masuk ke alam barzakh. Ini alam transit dari alam dunia menuju ke alam akhirat. Kemudian alam yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats. Nah, apa ini Yaumul Ba'ats? Yaumul Ba'ats adalah hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Nah, setelah kita melewati alam barzakh, tiba saatnya nanti semua makhluk mulai dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah dengan bentuk yang utuh seperti sedia kala. Nah, kemudian untuk apa dibangunkan? Nah, ketika nanti kita dibangunkan, ini kita persiapan. Nah, siap-siap kemana kita nanti akan dikumpulkan di alam barzakh. Nah, jadi setelah kita masuk ke alam barzakh, kemudian kita nanti akan dibangkitkan. Nah, proses kebangkitan manusia ini yang dinamakan dengan Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan manusia dari alam kubur. Nah, nanti setelah semuanya dibangkitkan, kemudian nanti akan digiring ke suatu tempat. Di suatu padang yang luas, yaitu namanya padang mahsyar. Nah, kita masuk ke alam yang ketiga. Nah, setelah alam barzakh, kemudian Yaumul Ba'ats, berikutnya Yaumul Hasyr. Nah, Yaumul Hasyr tadi hari kebangkitan itu namanya Yaumul Ba'ats. Nah, setelah bangkit, nanti manusia akan digiring menuju ke padang mahsyar. Nah, ketika di padang mahsyar inilah namanya Yaumul Hasyr, yaitu hari digiringnya manusia ke padang mahsyar setelah dibangkitkan dari kubur. Nah, setelah semuanya dibangkitkan, kemudian akan dikumpulkan di padang mahsyar, mulai Nabi Adam sampai manusia yang terakhir. Nah, di padang mahsyar inilah nanti semuanya akan berlomba-lomba mencari syafaat. Siapa yang bisa memberi syafaat? Yaitu syafaatnya Nabi Muhammad. Nah, ketika di alam barzakh, ketika di Yaumul Hasyr, di padang mahsyar, itu nanti manusia akan dikumpulkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sesuai dengan amal perbuatannya. Yang jelek berkumpul dengan yang jelek, yang baik berkumpul dengan yang baik. Nah, itu. Kemudian nomor 4, yaitu Yaumul Hisab. Nah, setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, setelah itu kita akan siap-siap memasuki fase berikutnya, yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari penghitungan amal. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini yang bagaimana? Yang keempat, yaitu Yaumul Hisab, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk dihitung amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, setelah dibangkitkan, kemudian dikumpulkan, nah, step berikutnya yaitu nanti manusia akan dihisab amalnya, dihitung oleh Allah, ditanyai satu persatu. Nah, di sini digambarkan semua anggota tubuh akan berbicara sendiri tanpa disuruh dan tanpa ditanyai. Nah, mulut kita terkunci, semua anggota badan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, itu nanti akan bersaksi semua, dihisab amal. Apakah nanti tangan yang kita punya ini digunakan untuk perbuatan yang baik atau buruk? Nanti semuanya akan bersaksi. Kalau mulut mungkin masih bisa berbohong, tapi ketika tangan, kaki, semua anggota tubuh kita ini bersaksi, tidak ada yang bisa berbohong. Nah,
Alam yang nomor 5, yaitu Yaumul Mizan, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar untuk ditimbang amal perbuatannya selama hidup di dunia. Nah, sebagaimana saat dihitung amal perbuatan manusia, semuanya anggota tubuh juga berbicara sendiri-sendiri. Artinya, tadi ketika dihisab, lebih banyak mana? Amal baik yang kita lakukan atau amal jelek yang kita lakukan? Banyak pahalanya atau banyak dosa-dosanya? Nah, dan semuanya pasti akan dilalui oleh setiap manusia. Tidak mungkin dari alam barzah langsung ke Yaumul Hisab, melewati Yaumul Hasyr, melewati hari kebangkitan. Tidak mungkin. Jadi step by stepnya semuanya pasti akan mengalami. Nah, kemudian yang nomor 6, yaitu Sirat atau jalan menuju surga. Sirat sering disebut sebagai jembatan Siratal Mustaqim. Bagi manusia yang beramal baik, berjalan lewat Sirat akan sampai ke surga. Nah, ini diibaratkan atau digambarkan, Sirat ini adalah jembatan menuju surga. Barang siapa yang bisa melewati jembatan tersebut, dia pasti akan sampai ke surga sesuai dengan amalnya. Nah, gitu. Kemudian step yang terakhir, yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, di sini ada 2. Tadi kita sudah bahas melalui Yaumul Hisab, dihisab, dihitung, kemudian Yaumul Mizan, ditimbang amalnya, lebih banyak mana. Nah, step yang terakhir yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, ketika manusia ini lebih banyak amal baiknya, dia pasti akan masuk surga. Dan begitu juga sebaliknya. Jika manusia itu lebih banyak dosanya, dia akan masuk neraka. Nah, apa yang dimaksud dengan surga? Surga adalah sebutan sebuah tempat yang penuh kenikmatan dan kebahagiaan di hari akhir. Surga disediakan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah. Ini adalah balasan orang-orang yang beriman. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, neraka. Apa itu neraka? Neraka adalah sebutan sebuah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di hari akhir. Neraka diperuntukkan bagi orang-orang yang durhaka dan mengingkari hukum-hukum Allah. Nah, di sini adalah tempat siksa. Ibarat pakaian. Kita ini sebagai orang muslim, itu nanti kita pasti akan masuk surga. Ketika kita wafat, ketika kita mati, itu dengan membawa iman. Nah, tapi kita harus mampir dulu ke neraka. Ini seperti pakaian. Sebelum bersih, sebelum pakaian kotor, sebelum dibersihkan, dia harus masuk mesin cuci dulu. Nah, ini ibaratnya. Jadi dibersihkan dulu di situ. Kalau orang itu dosanya banyak, dia juga akan lama di neraka. Dan ketika sudah selesai proses pencuciannya, dimasukkan di mesin cuci, sudah bersih, kemudian dijemur atau dikeringkan. Ini sama, masuk neraka, dibersihkan dulu dosanya, kemudian nanti diangkat ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda kiamat. Di sini tanda kiamat itu ada 2. Yang pertama adalah kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat sugro ini adalah tanda-tanda kecil dari hari kiamat. Ini contohnya banyak sekali. Di sini ada 6. Sebenarnya ini lebih dari 6. Lebih dari 6 ini saya rangkum jadi 6. Nah, apa itu kiamat sugro? Tanda-tandanya apa? Yang pertama, rusak atau hancurnya sesuatu di dunia, kematian atau kemaksiatan. Ya.
banyak kemaksiatan di mana-mana. Orang bermaksiat di mana-mana. Orang bermaksiat sudah tidak punya malu. Minum minuman keras di pinggir jalan. Berzina di mana-mana. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat sughra. Yang kedua, banyak orang yang tidak tahu malu sehingga berbuat maksiat tidak merasa dosa. Ada orang yang berbuat maksiat tapi dia tidak merasa berdosa. Contoh, ini saya contohkan. Sekarang banyak orang yang memposting fotonya sendiri maksudnya, diunggah di Facebook, di Twitter, di Instagram dengan pakaian yang minim, artinya auratnya itu terbuka. Dia dengan bangganya memposting seperti itu dengan caption-caption yang menarik. Nah, coba kita berpikir lagi. Ketika foto itu diunggah di media sosial, berapa ratus orang yang melihat? Nah, secara tidak langsung kita mengumbar aurat dan itu dosa. Nah, yang jadi masalah adalah selama foto itu masih ada di media sosial, selama foto itu masih dilihat oleh orang, di saat itu juga kita tetap mendapatkan dosa. Nah, ini yang jadi masalah. Dan sekarang itu sudah terjadi dan mereka tidak merasa berbuat dosa. Kita tidur, foto kita dilihat oleh orang lain, itu juga dosa. Contoh yang ketiga atau tanda-tanda yang ketiga, yaitu banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, ini juga termasuk salah satu contoh dari tanda-tanda kiamat sughra. Banyak anak yang sudah tidak menghormati orang tuanya hanya gara-gara misalnya pekerjaan orang tuanya, kondisi ekonomi orang tuanya, malu dengan orang tuanya, diperintah tidak berangkat, kita justru durhaka. Bahkan sampai ada kasus itu anak membunuh orang tua. Padahal ketika diperintah oleh orang tua, kita harus berangkat. Birrul walidain, kita harus berbakti kepada orang tua. Perlu kita ingat, ridhollahi birridho walidain. Nah, ridhonya Allah berada pada ridhonya orang tua. Nah, ketika sudah banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tua, memukul orang tua, menyiksa orang tua, bahkan membunuh orang tuanya sendiri, ibunya sendiri, bapaknya sendiri. Ini adalah tanda-tanda hari kiamat atau kiamat sughra. Yang nomor 4, semakin banyak laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, atau sebaliknya, perempuan berpenampilan seperti laki-laki. Nah, ini adalah salah satu contohnya, dan sekarang ini sudah terbukti. Coba ketika sampean semua jalan-jalan, dilihat ada laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan, rambutnya gondrong, pakai kalung, pakai cincin. Yang perempuan juga sama. Yang kodratnya perempuan, dia justru berpakaian seperti laki-laki. Rambutnya pendek, pakai pakaian laki-laki. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu adalah tanda-tanda dari kiamat sughra. Yang kelima, banyak orang yang hanya memikirkan kepentingan duniawi saja. Nah, banyak orang yang hanya mencari dunianya saja, akhiratnya tidak, lupa. Ketika dia bekerja, dia sibuk dengan pekerjaannya, akhirnya meninggalkan kewajibannya kepada Allah. Kerja 24 jam, tidak ada waktu untuk beribadah. Tidak ada waktu untuk bersedekah. Nah, ini adalah salah satu tanda-tanda
kiamat sugro. Dan tanda-tanda yang terakhir yaitu banyak berdatangan di majelis taklim, tetapi yang didapat hanya kumpul-kumpul saja. Dan ini sekarang sudah banyak terjadi. Majelis taklim di mana-mana banyak sekali, madrasah banyak, sekolah banyak, pengajian banyak. Tapi di antara jamaah yang datang, itu banyak yang hanya diniati untuk berkumpul, tidak untuk menuntut ilmu. Jadi dia datang hanya ingin bertemu dengan temannya, ingin bertemu dengan saudaranya. Dia melupakan tujuan utamanya datang ke majelis taklim itu adalah tujuannya belajar, mencari ilmu, dan itu sudah dikesampingkan. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat sugro. Nah, datang di pengajian, selfie, kemudian upload untuk pamer. Nah, kemudian tanda kiamat kubro. Di sini setidaknya ada empat tanda kiamat kubro. Yang pertama, turunnya Dajjal. Nah, tanda-tanda kiamat kubro, ketika kiamat kubro ini tanda-tandanya sudah muncul, berarti itu hari kiamat sudah dekat. Kita tinggal menunggu kapan terjadi. Nah, yang pertama adalah turunnya Dajjal. Yang kedua adalah turunnya binatang melata atau dabah, biasanya disebut dabah. Kemudian tanda yang ketiga yaitu matahari terbit dari sebelah barat. Tempat terbenamnya berlawanan dengan tempat terbitnya. Kalau biasanya itu matahari terbit dari sebelah timur, nah, tanda kiamat kubro adalah matahari terbit dari sebelah barat. Ketika ini terjadi, di situ pintu tobat sudah tertutup. Saya ulangi lagi, nanti ketika matahari sudah terbit dari barat, nah, di situ pintu tobat sudah tertutup. Sampean mau bertobat seperti apapun, tidak ada gunanya karena sudah terlambat. Dan yang terakhir, keluarnya gas beracun dari semua sudut bumi. Itu tadi tanda-tanda kiamat. Kemudian ada juga hari-hari alam-alam gaib yang berhubungan dengan hari kiamat. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.